ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, itu kedua ya. Nah, saya mau tanya buat Bapak Ibu dulu, Alkitab adalah? Hah? Firman ya? Firman, oke. Kita buat firman Allah. Alkitab ini adalah firman Allah. Alkitab ini turun dari langit? Ya? Tidak. Tapi ada salah satu kitab yang bilang bahwa Injil itu turun dari langit. Itu tidak benar. Oh, ya. Ada di dalam ajaran lain bahwa Injil itu turun dari langit. Jadi jangan percaya. Injil ini, Alkitab ini tidak turun dari langit. Nah, Alkitab ini yang saudara pakai itu perjanjian lama. Perjanjian lama itu sama dengan kitab orang Yahudi. Ya, orang Yahudi pakai itu dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Melaki. Sementara perjanjian baru yang keempat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ditulis oleh siapa? Oh iya, sesuai nama ya. Ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus, ya, yang mereka lihat secara langsung, ya, dengan mata kepala mereka. Saya lihat, saya dengar, saya tulis. Hebat nggak? Hebat. Jadi kitab-kitab Injil yang pertama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ditulis oleh murid-murid Yesus yang lihat dengan mata kepala sendiri, mendengar, menyaksikan, dan sama-sama hidup dengan Yesus. Hebat nggak? Jadi kalau ada orang bilang Alkitab ini hoax, tidak benar. Kitab-kitab beda sama kitab-kitab lain. Ya. Jadi kalau Yesus melakukan mujizat itu benar, mujizat itu dilakukan, bukan hoax. Kalau kitab-kitab lain saya nggak tahu. Ditulis setelah berapa tahun kemudian, ya. Kalau orang itu sudah nggak ada, sudah lama lalu ditemukan ini di karang-karang, ya. Tapi kitab-kitab benar ditulis dengan melihat langsung dengan mata kepala. Nah, kemudian dari setelah itu ke belakangnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul sampai ke Wahyu itu ditulis oleh bukan Rasul Paulus, juga ada yang lain, Rasul Paulus dan teman-temannya. Ya. Itu ditulis itu berdasarkan kisah pengalaman hidup yang mereka alami. Ya. Dengan jemaat, pergumulan, nubuatan, wahyu, semua ditulis di situ. Ya. Jadi yang paling penting bahwa Alkitab ini yang saudara miliki ini, ya, itu bukan turun dari langit, tapi ditulis oleh murid-murid dan rasul-rasul dengan kuasa dan dukungan Roh Kudus. Itu yang membedakan kita sama seluruh kitab yang lain. Ya, ada Roh Kudus. Nah, karena itu Alkitab ini tidak bisa ditafsirkan menurut keinginan saudara dan keinginan saya, itu tidak bisa. Tidak bisa. Kami apa pendeta? Kami harus belajar teologi dulu ya. Kami harus belajar tentang latar belakang kitab ini. Ditulis zaman ini konteksnya apa? Latar belakangnya apa? Apa maksud? Setelah itu apa kaitannya dengan kehidupan sekarang? Apa maksud pesan Tuhan buat jemaat? Bukan hanya cuma baca ini pesan Tuhan, tidak seperti itu. Boleh. Ada yang hal-hal yang tertentu yang misalnya anjuran, marilah kepadaku semua itu ya. Matius 11 ayat 8 boleh saudara cuma itu sekedar anjuran nasihat supaya ini. Tapi untuk hal-hal tertentu, untuk menafsirkan sesuatu pandangan yang berbeda, itu perlu saudara belajar teologi ya, pendeta selanjutnya. Karena itu ada pendeta supaya bisa menafsirkan buat saudara. Kalau enggak, jemaat kacau ini semua. Satu bilang gini, satu bilang gitu. Satu bilang menurutnya gini, menurut gitu. Pendeta juga, tapi akhirnya juga kami rumuskan ya, mana yang menurut. Itu yang terbaik. Saya balik lagi ya, di mimbar ya. Saya ini pendeta yang dikabiskan di gereja Perusahaan Maluku ya. Maluku. Saya pernah ke Maluku, Ambon.
Belum. Pak Risma di Ambon atau Papua? Ambon. Oh, jadi Ambon itu terkenal dengan Bika Ambon. Salah ya? Masa? Ambon terkenal dengan Bika Ambon. Saya juga heran sampai sini orang Medan ambil Bika Ambon, nggak tahu kenapa itu begini. Waktu saya rasa itu kenyal-kenyal ya, kami nggak suka itu orang Ambon. Pisang Ambon. Kalau pisang Ambon semua pasti suka, apalagi ibu-ibu Fransia pasti suka ya pisang. Ya, seperti itu. Saya memang freelance ya, tidak terikat sama gereja. Saya volunteer ya, tenaga volunteer di Lembaga Alkitab Indonesia perwakilan Medan ya, tidak dibayar volunteer. Kami bisa turun ke daerah, kami cari dana untuk bagi Alkitab gratis ke pedalaman-pedalaman. Dan kami juga turun di pedalaman untuk bagi Alkitab gratis ya. Jadi kami tidak dibayar, tapi kami mendukung LAI, bekerja sama dengan LAI untuk mengumpulkan dana di sekolah-sekolah, di beberapa instansi, supaya itu ada dana untuk mendukung Alkitab gratis bagi saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Kalau saudara lihat di Laut Lebah, Tanah Karo itu di Gunung Puncak, Tanah Karo, Laut Lebah itu saya pernah ke sana ya. Saudara masih belum pernah Laut Lebah di Puncak. Nah, jadi Alkitab itu tidak bisa ditafsir menurut keinginan saudara sendiri. Saudara perlu belajar teologi dan saudara baru bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan, kecuali ayat-ayat tertentu ya. Nah, saudara Dennis kasih, jadi saudara dan saya perlu hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Tanpa hikmat dan tuntunan Roh Kudus, saudara tidak bisa mengaplikasikan dan tidak bisa menafsirkan ayat-ayat tersebut ya. Kecuali kalau ada KKR ya. KKR itu sebagai besar tuh ayat-ayat yang menguatkan, membangun iman, semangat ya. Spiritnya luar biasa ya. Sehingga setelah orang hadir di situ, mereka percaya, mereka disembuhkan. Tapi harus biasanya balik lagi, mereka sakit lagi ya. Balik lagi mereka sakit. Karena itu setelah KKR harus ada pastoral lanjutan ya, supaya sakitnya itu terus dikuatkan. Nah, saya percaya bahwa lansia-lansia di sini nih lansia yang penuh hikmat ya. Amin. Amin. Penuh pengertian. Amin. Iya enggak? Lansia di sini saya percaya bahwa lansia di sini adalah lansia yang penuh hikmat dan pengertian. Amin. Amin. Di Alkitab ada tulis enggak bahwa lansia penuh hikmat dan Tidak. tidak ada? Mati lampu ya. Kita itu firman. Ayat 12 ayat 12. Supaya saudara tahu hari ini bahwa firman Tuhan bahwa lansia itu apa? Penuh hikmat dan pengertian. Sehingga jangan marah-marah, jangan oke, berbaca. Konon hikmat ada pada orangnya. Dan pengertian kepada orang yang lanjut umurnya. Ya. Udah tahu? Sekarang udah tahu? Bahwa orang manusia itu lansia itu penuh hikmat dan penuh dengan ya. Itu yang dikatakan oleh Ayub pada saat dia berbincang dengan empat temannya. Dan konon lansia itu penuh hikmat. Konon lansia itu penuh pengertian. Makanya kalau lansia suka marah-marah cepat tua.